Setiap aku bikin video atau postingan soal WC, itu ada aja orang yang komen minta aku bahas hypercar Lamborghini. Ada Asep, ada Hendra, ada Rudy, dan kali ini requestan dari kalian bakalan aku jabanin. Aku bakalan bahas Lamborghini yang ikut WEC musim 2024 di kelas hypercar dan GT3. Buset, sekalinya join langsung all in. Video ini aku mau ngomongin soal mobil hypercar Lamborghini SC63, dan mungkin ada beberapa nanti aku spill tipis-tipis yang GT3 nya, tapi bakalan dominan ke hypercar-nya. Ketika banyak brand mobil tiba-tiba ikut balapan Le Mans, Lamborghini juga nggak mau kalah. Mereka nggak mau ketinggalan momen juga. Pada tanggal 22 Juni 2022, Lamborghini ngumumin kalau mereka bakalan ikut WEC dan IMSA 2024 dengan ikut aturan LMDH atau Le Mans Daytona kayak Porsche, Cadillac, Alpine, Acura, dan BMW. Alasan kenapa Lamborghini milih konsep LMDH, kalau dari pandanganku sih intinya biar murah dan gak ribet. Karena LMDH itu semuanya udah distandarisasi, semuanya udah disediain. Sasis tinggal pilih salah satu dari 4, dan Lamborghini bakalan pakai sasis dari Ligier. Kemudian sistem hybrid sama gearbox itu udah disediain. Kemudian software juga udah di lock, nggak bisa diotak-atik yang signifikan. Sesimpel itu kalau pakai aturan LMDH. Beda kalau aturan LMH yang semua dari ujung depan sampai ujung belakang mobil itu bikin, merancang, dan mengembangkan sendiri. Karena pakai aturan LMDH, jadi Lamborghini tinggal bikin mesin aja, sisanya terima beres. Mobil Lamborghini ini pakai mesin V8 3800 cc dengan twin turbo charge yang tenaganya bisa sampai 671 horsepower. Dan kalian tahu mobil ini tuh pakai oli dari Pertamina Fastron. Gokil. Pertamina emang udah lama kerjasama sama Lamborghini, jadi di mobil balap Lamborghini lain juga pada pakai oli dari Pertamina. Tapi nggak semua. Gila, ada Indonesia coy. Pada bulan November 2022, Lamborghini resmi kerjasama sama Iron Lynx sebagai tim balap yang mengoperasikan mobil balap Lamborghini. Jadi Lamborghini yang nyediain mobil, terus Iron Lynx yang ngejalanin timnya. Intinya gitu. Kalau di kelas GT3 itu ada Iron Lynx sama Iron Dams. Dua-duanya sama, cuma Iron Dams itu khusus buat cewek-cewek gitu. Tapi masih satu tim dari Iron Lynx. Intinya mirip-mirip lah sama Ferrari yang gabung sama AF Corse. Ferrari yang punya mobil, tapi yang menjalankan timnya itu AF Corse. Awalnya kerjasama ini cuma di kelas GT3 aja, yang balapan di IMSA 2023 sama GT World Challenge Eropa 2023. Kemudian tahun ini nambah lagi balapan di kelas hypercar WEC dan GTP IMSA. Pada akhir bulan Desember tahun lalu ada tes IMSA di sirkuit Daytona. Lamborghini ikut tes ini juga. Untuk pertama kalinya mereka ikut tes yang rame-ramean, karena sebelum itu mereka tes-tes private gitu. Lamborghini berhasil meraih waktu paling cepat 1 menit 35 detik sekian. Apakah waktu ini lebih cepat dari hypercar lain di Daytona? Aku kasih waktu 3 detik buat kalian nebak-nebak aja. 1, 2, 3. Jawabannya adalah lebih lambat, bahkan jauh lebih lambat. Kalau dibandingin sama rekor lap time Daytona, itu dipegang sama pembalap Cadillac Pipo Derani. Itu waktunya dia adalah 1 menit 32 detik sekian. Lamborghini lebih lambat kurang lebih 3 detikan. 3 detik itu jauh loh. Tapi wajar aja, Lamborghini itu pas testing doang. Sementara Cadillac itu lagi mode serius, lagi kualifikasi cuy. Tapi setidaknya bisa lah buat perbandingan abal-abal. Semoga pas balapan real nanti nggak sejauh itu ya kan gapnya. Malu anjir, 3 detik loh, kayak Nissan aja pelannya. IMSA ronde pertama 2024 udah balapan kemarin, tapi kemana Lamborghini? Mereka ikut IMSA juga kan, tapi ketika balapan di Daytona mereka ngilang. Jadi Lamborghini itu udah kirim balik mobil hypercar-nya ke Eropa buat dihomologasi. Jadi mobil ini belum dihomologasi gitu. Lamborghini jadi yang paling terakhir karena mereka sempat telat testing juga. Sementara Alpine sama Isotta Fraschini itu udah duluan dihomologasi. Lamborghini ngorbanin gak ikut balapan Daytona 24 jam, tapi sebagai gantinya mereka bakal kirim 2 mobil balapan di Le Mans. Katanya sih gitu, faktanya ya belum tahu. Katanya kayak pernah denger tapi di mana gitu.
Lamborghini itu ikutan WEC satu musim full, dari awal sampai akhir ikutan balapan semua. Tapi mobil satu lagi yang di IMSA itu balapan 4 kali doang, enggak satu musim full. Yang artinya balapan WEC Qatar jadi balapan debut mereka nanti. Terus balapan di Sebring 12 jam adalah balapan debut mereka di IMSA. Lamborghini sempat juga mampir ke sirkuit Austin dan bawa mobil GT3 mereka juga buat syuting sekalian testing juga. Sirkuit Austin atau kota itu kan terkenal sama aspalnya yang bumpy. Nah, kata Lamborghini itu sekalian juga buat ngetes suspensi mobil hypercar mereka. Ya masuk akal juga sih. Di awal sempat aku bilang juga kalau Lamborghini itu pakai sasis dari Ligier. Nah, FYI aja nih, di IMSA itu kan sasis ada 4, ada Oreca, Multimatic, Dallara, sama Ligier. Nah, Ligier ini jadi yang belum laku ketika Lamborghini belum milih mereka. 3 sasis lain itu udah dipakai setidaknya 1 pabrikan. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih, apakah Lamborghini milih Ligier karena biar beda dari yang lain? Apakah emang sesuai kebutuhan? Atau kasihan aja karena Ligier jadi yang belum kepake. Nah, karena Lamborghini jadi yang pertama dan satu-satunya pakai sasis ini, mereka dikasih kebebasan soal spek, soal bobot sasis, sama pengembangannya nanti gimana. Wajar aja sih, secara kan dipakai satu manufaktur doang, otomatis bisa fokus ke satu itu aja. Nah, mobil sekeren ini nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada yang nyetir. Lamborghini udah milih 6 pembalap, siapa aja yang jadi pembalap hypercar mereka. Pembalap yang balapan di WEC ada Daniel Kvyat, Edoardo Mortara, sama Mirko Bortolotti. Sedangkan pembalap yang balapan di IMSA ada Romain Grosjean yang dulu kebakar, terus ada Andrea Caldarelli sama Matteo Cairoli. Oke lah, itu aja bahas Lamborghini-nya, emang nggak banyak dan nggak skalanya juga aku tahu. Jadi yaudah segitu aja. Next video aku bahas Le Mans Hypercar versus Le Mans Daytona. Bye bye, makasih yang udah nonton.